Oke, selamat datang teman-teman. Kali ini saya Reza Satria Wibawa dan teman saya Hamzah Nur akan mempresentasikan hasil analisis strategi pengembangan UMKM Firing Plus dengan bisnis model Canvas. Nah, pada latar belakang, di Indonesia merupakan negara memiliki UMKM dengan jumlah sekitar 64 juta. Nah, ini tentunya menjadi banyak banget ya UMKM di Indonesia ini. Hal ini tentunya karena populasi Indonesia yang sangat banyak dan sangat padat dengan berbagai lapisan masyarakat di dalamnya. Peran UMKM terbilang penting karena dapat menggerakkan roda perekonomian suatu negara, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi jumlah kemiskinan. Salah satunya yaitu Firing Plus adalah salah satu UMKM yang ada di Banyumas, tepatnya di Desa Dukuwaluh, Purwokerto Timur, yang menjual produk coil baby alien atau coil vaping ya, yang biasa kita tahu kalau nge-vape itu kan ada kawatnya ya, pengantar panas agar istilahnya mengeluarkan asap atau ngebul gitu ya. Nah, Firing Plus ini mulai menjual produknya pada tahun 2020 hingga saat ini. Memiliki beberapa kendala seperti tempat dan sumber daya manusia, Firing Plus hanya memanfaatkan sosial media untuk berjualan. Tidak berhenti sampai di situ, yang menarik adalah metode jemput bola yang ditawarkan dalam menjual produk Firing Plus, datang langsung ke tempat customer dan menyediakan bonus jasa pemasangan secara gratis. Karena penjualan produk vaping, segmentasi Firing Plus merupakan masyarakat yang berusia di atas 17 tahun. Jadi ya, kalau di bawah 17 tahun nggak boleh ya teman-teman. Karena itu melanggar peraturan juga ya, melanggar hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, penelitian ini bertujuan meneliti perkembangan bisnis yang dijalankan oleh Firing Plus menggunakan kajian bisnis model Canvas. Berlanjut pada studi kasus, yaitu pengertian UMKM adalah bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun badan usaha kecil, seperti Firing Plus ini. Coil vape merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk menghubungkan baterai di dalam rokok elektrik dengan atomizer. Nah, karena fungsinya coil sebagai pengantar yang tadi sudah dibilang, jadi tanpa adanya coil maka akan mustahil merasakan kenikmatan yang hakiki saat nge-vape. Nah, salah satu jenisnya, jenis coil itu yaitu ada baby alien, seperti yang Firing Plus jual. Bisnis model Canvas atau BMC adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. BMC ini bentuk dokumen satu halaman yang bekerja melalui elemen fundamental bisnis atau produk, sehingga menyusun ide dengan cara yang koheren. BMC atau BMC ya. Sisi kanan berfokus pada pelanggan eksternal, sedangkan sisi kiri berfokus pada bisnis internal. Pada BMC ini teman-teman ada 9 faktor yang nanti akan kita bahas di pembahasan. Tapi kita akan lanjut dulu ke metode penelitian. Nah, yang pertama atau metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif ya teman-teman. Dan yang kedua tujuan penelitian tentu bermaksud untuk mengetahui strategi bisnis model Canvas perusahaan Firing Plus. Kemudian pengambilan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Lokasi penelitiannya di Firing Plus Dukuwaluh Purwokerto Timur dan kami mewawancarai CEO perusahaan Firing Plus. Berlanjut pada hasilan pembahasan, penelitian ini menghasilkan analisis dari model bisnis Canvas, yaitu Key Partner melakukan kerjasama dengan Vape Store untuk menitipkan produk dan bagi hasil. Kemudian bekerjasama dengan toko kawat khusus untuk coil. Nah, kemudian ada key activities, yaitu mengelola akun media sosial yang sudah ada untuk melakukan promosi dan melakukan pengantaran coil ya. Kemudian di key resource, memastikan ketersediaan barang atau produk coil dan memastikan media sosial berjalan dengan lancar sehingga mudah diakses oleh calon pembeli. Berlanjut kepada value proposition, menyediakan coil dengan harga yang terjangkau namun kualitas dapat bersaing. Kemudian menggunakan wadah yang tidak mudah hancur atau rusak untuk melindungi coil. Kemudian channel, media sosial menggunakan Instagram, Facebook, serta WhatsApp untuk mengkontrol pemesanan ya. Kemudian ada revenue stream, yaitu berasal dari penjualan koil, pergantian kapas, dan juga pembersihan koil ya. Kan banyak ya yang belum saatnya ganti koil tapi mau ganti kapas atau mau bersihin koil gitu bisa melalui Firing Plus. Kemudian berlanjut pada customer segment.
Segmentasi dari customer berusia 17 tahun ke atas, mahasiswa, kemudian bekerja di lingkungan kota, masyarakat berlingkungan cakep, dan masyarakat umum dengan indikator tertentu. Kemudian dari customer relationship, melakukan komunikasi secara sopan dan ramah pada sosial media, menggunakan panggilan Kak untuk menyapa atau membalas ya di dalam chat pemesanan. Kemudian menjaga attitude saat melakukan jasa pemasangan, kemudian mengadakan loyalty program untuk konsumen sehingga menjadi pelanggan dan melakukan repeat order. Yang terakhir ada cost structure untuk melakukan biaya produksi koil, promosi dengan konten pada sosial media, serta biaya transport untuk mengantar koil. Yang tadi metode jemput bola, tentunya kan pastinya butuh ongkos transport. Nah, berlanjut pada kesimpulan dan saran, kesimpulan pada penelitian ini, Firing Plus telah menerapkan bisnis model Canva secara sesuai, namun pada beberapa aspek tidak jauh berbeda dengan kompetitor. Saran dari peneliti adalah Firing Plus memperluas penjualan secara nasional dengan menggunakan marketplace yang ada. Kemudian mendaftarkan hak cipta paten merek produk yang dimiliki sebagai aset, melakukan Instagram Ads dan juga Facebook Ads sebagai bentuk promosi yang lebih luas lagi jangkauannya, lalu berkreasi pada bungkus agar terlihat lebih menarik lagi dan berbeda dengan produk koil yang lain. Saran untuk peneliti selanjutnya, meneliti mengenai sejauh mana peran dan pengaruh sosial media yang dibangun melalui Instagram dan Facebook dan pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat. Segitu saja presentasi pada penelitian kali ini. Terima kasih dan jangan lupa kunjungi Instagram dan Facebook Firing Plus di Instagram @firingplus dan Facebook Firing Spasi Plus. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan dan suara yang noise, kebanyakan bocor dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.